Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du ma'asyarul muslimin rahimakumullah jamaah masjid Talim Az-Ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk mana kitab Syekh Ibn Rajab Al-Hambali, Abdurrahman Ibn Rajab Ibn Shihabuddin Al-Baghdadi Al-Masyhur bi Ibn Rajab Al-Hambali usulihi wala sahibu hadal Zaidi Muhammad Amin Muhammad 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 Samad Samad Basum Sulim 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 Ben Allah kita hamu wa jannah wa ila barakati ma syaa wa li nafati fi din dunya wal akhirah. Siril Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Doa zinantani. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatuh fi darina min usul-usul syari' Allah wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Muhammadin wa alihi wasallam. Al-haditsus salis. Hadis yang ke-3. Ya, masih panjang berarti ya. Dari 50 baru sampai ke-3. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai mereka berdua, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Ya, ini rukun Islam. Diulang lagi sebenarnya. Bunyal Islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu atas 5 perkara. Syahadati alanya ala syahadati Allah illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, Islam itu terbangun dari 5 hal, 5 perkara: syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, salat, zakat, puasa, haji, puasa. Hadza hadisun kharajahu fi sahihain. Ya, ini hadis keluar di 2 riwayat yang sahih, yaitu Bukhari Muslim. Min riwayati Ikrimah ibni Khalidin an ibni Umar wa kharajahu Muslim min tariqaini akharaini an ibni Umar wa lahu tarukun ukhra anhu. Wa qad ruwiya hadzal hadis fi riwayati Jariri ibni Abdullah al-Bajali an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kharaja hadisahu al-Imam Ahmad. Wa qad sabaqa fil hadis alladhi qablahu dzikrul Islam. Nah, ini sudah dibahas sebenarnya tentang masalah syahadat, salat, zakat, ya, puasa, haji, sudah dibahas di dalam bab tentang mahwal Islam. Apa itu Islam? Udah pernah kemarin, ya. Tapi di sini bahasanya berbeda, ya, agak lebih syariat dan agak ya kencang di sini. Wal muradu min hadzal hadisi, maksud dari hadis ini adalah anal Islam mabniun ala hadhil khams, bahwa sesungguhnya agama Islam ini dibangun atas 5, ya, wahiyah kal arkani wa da'aimi libunyanihi, seperti arkan, rukun-rukunnya,
atau pilar-pilarnya, wadaim itu tiang-tiangnya menjadi sebuah bangunan. Ya, waqad kharajahu Muhammad ibnu Nasir al-Marwazi, telah mengeluarkan hadis dari mengeluarkan ini atau mengeluarkannya hadis dari Muhammad ibni Nasir al-Marwazi di kitab shalah, di dalam kitab salatnya beliau. Ya, isnadnya sahih al-syarati Muslim, atas syarat-syarat perawian dari Muslim dikatakan sahih hadisnya. Walabzuhu, lapasnya begini: buniyal islamu ala khamsi da'aima. Ya, dibangun Islam itu atas 5 tiang. Itu. Fatakarahu, lalu dinyebutin tuh apa-apanya. Wal maksudu tamsilul islami bi bunyanihi wa da'aimi al bunyani hadhil khamsu. Ya, yang dimaksud daripada perumpamaan Islam itu bagaikan sebuah bangunan yang ada tiangnya, yaitu bangunan dari 5 tiang. Ya, fala yathbutu bunyanu biduniha, maka itu bangunan itu tidak akan bisa tetap kalau nggak ada tiang-tiangnya. Ya, pondasi maksudnya sebenarnya. Wa baqiyatul khisal al-islami kata timatil bunyani, ya, dan sisa-sisanya selain yang 5 ini, ya, khisalil Islam atau urusan-urusan ajaran agama Islam adalah seperti penyempurna bangunan doang. Mungkin jatuhnya gentengnya, ya, jendelanya, ya, pintunya. Nah, itu selain yang 5 ini fondasi. Gitu. Ya. 5 itu yang tadi syahadat, kedua sholat, zakat, haji, puasa, itu tiangnya. Kalau nggak ada salah satunya bisa rubuh. Selain itu, ajaran-ajaran Islam selain itu adalah cuma menyempurnakan bangunan. Gitu. Jendela, genteng, apa gitu. Ya, pintu, kaca, segala macam yang ada, itu hanya bagian-bagian perkara-perkara yang penyempurna bangunan. Fa idza faqada minha syai'un, apabila ada sesuatunya yang hilang daripada yang penyempurna doang tadi itu, ya, naqasal bunyan wa huwa qaimun. Ya. Apa namanya? Memang bangunannya agak berkurang. Ya, kalau nggak ada jendelanya, nggak ada gentengnya, ya jelek banget tuh bangunan rumah. Wa huwa qaimun, tetapi tetap berdiri. Ya. Layan takisbul binak dizalik, gak akan jadi rubuh atau gak akan membuat rumah itu ya menjadi kekurangan bentuk rumahnya, tetap aja bisa berdiri. Bikhilafi nakdi hadi, tidak, maksudnya tadi tidak dikatakan berkurang rumah itu, tetap namanya rumah. Ya, ya, kalau kita ngelihat rumah nggak ada jendelanya, nggak ada gentengnya, kita tetap bilang nggak rumah. Ya, tetap aja namanya rumah. Nah, ini yang kalau dimantik kan ada waktu. Ya, namanya tetap rumah walaupun jendelanya nggak ada. Ya. Tapi kalau udah rubuh, ada namanya rumah rubuh. Ya, udah bukan rumah sebenarnya, udah rubuh. Ya, bikhilafin nakdi hadid da'aimi al-khamsi, berbeda kalau ada yang hilang dari satu tiang ini, yang 5. Ya. Itu fa inal islama yazulu bifaqdiha jami'iha. Karena Islam dikatakan hilang kalau ada yang hilang, runtuh, maksudnya yazulu itu runtuh, bifaqdi dengan hilangnya salah satu dari semua yang ada, maksudnya yang 5 itu. Ada satu-satunya hilang, rubuh tuh Islam. Ya. Bighair iskalin. Ya, tanpa ada yang muskil, maksudnya nggak ada perbedaan pendapat ulama di sini. Ya, kalau salah satunya nggak ada, Islamnya rubuh. Ini nggak ada perdebatan. Di awalnya gitu, nanti di dalam ada. Di awal dikatakan ini nggak ada perdebatan tentang masalah kalau nggak ada salah satu dari yang 5 ini, rubuh Islamnya. Ya. Wa kadzalika yazulu bi faqdi syahadatain. Begitu pula dengan hilangnya, ya, atau runtuhnya atau
kehilangan faqdi syahadatain, itu artinya ucapan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini katanya syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Wal muradu bi syahadatain, yang dimaksud dengan syahadatain adalah al imanu billahi wa rasulihi, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini masuk ke pembahasan yang kemarin-kemarin, rukun Islam, rukun iman. Apa itu iman, apa itu Islam, udah dibahas ya. Nah ini masuk dalam syahadat juga. Waqad jaa fi riwayati dzikruha al-Bukhari ta'liqan. Ini secara mu'alaq, hadis mu'alaq kayak gimana? Lupa ya, ada masa lalu itu ya. Hadis kan ada macam-macamnya, ini hadis mu'alaq. Sesungguhnya datang satu riwayat yang telah disebutkan tentang hal itu oleh Bukhari secara mu'alaq. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 hal. Imanu billahi wa rasulihi. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sahih Ibn Hibban. Wa dzakara baqiyah hadis, dan sisanya disebutkan. Ya habis itu pertamanya deh imanu billah wa rasuli, baru iqamus shalah, itu zakah, hajjul bait gitu. Bahasa pertamanya bukan syahadatu alla ilaha illallah Muhammadur, tapi imanu billah wa rasuli. Wa fi riwayatil muslimin, dari riwayat Muslim ala khamsin, ya atas 5 hal, ala ayyuhidallah ya. Yang pertama dikatakan, pertama adalah mengesahkan Allah, begitu riwayatnya. Wa fi riwayatin tahu ala an ya'budallahu, ya ya'budallahu lagi, ya'budallaha wa yukfara bima dunahu. Ya, dia mengibadahi Allah, ibadallahu benar, Bapak ya. Mengibadahi Allah dan mengkufurkan atau menafikan selain Allah. Itu. Makanya intinya dari pembahasan ini, pokoknya memang bentuknya redaksi agak berbeda-beda, tetapi tetap intinya syahadatu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kedua, iqamus shalah, walaupun yang syahadatu la ilaha itu banyak-banyak rupanya. Ada yang bilang bentuknya imanu billah wa rasul, ada yang mengatakan ayyuhidallah, mengesahkan Allah atau menyembah Allah dan tidak menyembah yang lain, baru iqamis shalah, itai zakah. Tapi sebenarnya sama begini-gini juga. Pokoknya intinya hadis yang pertamanya aja benar. Syahadatu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa itai zakah, begitu. Ya itu bahasa cuma begitu doang. Tapi yang lebih inti tadi dibahas bahwa itu perumpamaan dari Nabi tentang Islam itu kayak bangunan. 5 hal ini adalah pondasinya. Ya tiang-tiangnya. Salah satunya rubuh, dikatakan rubuh semuanya. Nah ini pendapat yang awal. Ya nanti ada di belakang-belakang pendapat yang berbeda lagi. Ya makanya kalau begini nih ngaji 2 lembar, terus habis itu nggak ngaji lagi, wah salah. Karena ada pemahaman selanjutnya di akhir-akhir. Soalnya ini kalau nggak sholat kafir, di sini begitu. Nanti di belakang ada pemahaman yang berbeda lagi. Awalnya keras, karena begini, kalau 5 yang nggak ada salah satunya runtuh, padahal kafir. Nggak sholat kafir. Gitu. Ini awal-awalnya. Makanya ngaji nggak boleh putus deh. Minggu depan sampai nggak datang repot. Gitu. Ya. Ini yang kan kita lagi membahas keilmuan ulama, jadi jangan sampai miss gitu, tak salah paham. Wa bihadza yu'lamu annal imana billahi wa rasulihi dakhilun fi dhamanil islami kama sabaqa taqriruhu fil hadisil madi. Ya, dengan hadis ini diketahui bahwa sesungguhnya iman kepada Allah dan Rasulnya masuk di dalam kandungan Islam, rukun Islam gitu. Kama sabaqa, seperti yang udah dibahas di hadis sebelumnya. Ya, tentang mahwal Islam udah cukup banyak lah kita memahaminya. Wa amma iqamus sholati, adapun masalah mendirikan salat, faqad waradat ahadisu muta'addidatun tadulu ala
man tarakaha faqad kharaja minal Islam. Ini kan ya awalnya begitu. Tapi hadisnya sahih semua. Ayo, ada apa? Ya. Dan dikatakan, adapun masalah mendirikan sholat, faqad waradat, telah datang banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan atas apa-apa siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah keluar dari Islam. Hadisnya sahih. Ini awalnya. Tapi sahih buat Muslim. Fi sahih Muslim. Dalam sahih Muslim. Ya. An Jabir, dari Jabir itu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Baina di sini diartikan di antara, tetapi yang memisahkan antara seseorang dia musyrik, kafir, apa Islam itu cuma salatnya doang. Kalau dia salat berarti dia Islam. Kalau dia nggak salat antara musyrik atau kafir. Itu dong. Jadi kalau nggak salat berarti bukan Islam. Ini hadisnya ya. Itu sahih ini. Wa ruwiya misluhu bin hadisin Buraidah. Dan juga ada hadis semisalnya dari Buraidah. Diriwayatkan Ahmad juga ada, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Tuh, banyak. Wa Sauban juga mengeluarkan wa Anas, Ibnu Malik, wa ghairihim, dan selain mereka semua kal lalakai fi usuli i'tiqad wa sahihu ala syaratil Muslim, disahihin nama dia dalam riwayat Muslim. Wa dzakar al-Hafiz al-Munziri, yaitu ya Rawahibatullahi at-Tabari bi isnadin sahihin, ya sahih semua isnadnya. Apa hadis ini ada lagi? Ya, ini riwayat Ibnu Majah, Tirmizi, ya dhaif tapi ini. Kharaja Muhammad ibn Nasir Marwazi min hadis Ubadah ibn Samit an Nabi sallallahu alaihi wasallam la tatrukis salata muta'ammidan faman tarakaha muta'ammidan faqad kharaja minal millah. Ya, ini yang ketiga ya. Yang ketiga berarti riwayatnya dhaif sih. Ya. Tapi ini lihat pemahamannya. Siapa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, nggak ada uzur sama sekali, muta'amidan tuh, ya nggak pengen sembahyang aja. Nah ini ya nggak tanpa uzur, atau ada kena macet, atau lagi ketiduran, atau lagi sakit yang keras, atau lupa, nggak begitu. Tapi ini benar-benar ya nggak mau bayang aja, males mau nggak bayang, kurang-kurang hobi begitu ngomongnya ya. Disuruh sembahyang bilangnya kurang-kurang hobi, lagi malas gitu. Nah ini tuh mutabidan berarti sengaja. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, pamantaro kah mutabid, siapa yang benar-benar meninggalkan secara sengaja, faqad kharaja minal millah, dia sudah keluar dari agama. Ini ya keluar Islam, nggak bayang secara sengaja. Wa bi hadis sin Muazin, dari hadis Muaz an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda ya ini, dan Rasul Islam Rasul amri al-Islamu, pondasi perkara, masalah yang paling utama adalah Islam. Ya. Rasul amri maksudnya pokok daripada segala perkara, huwa Islamu. Tuh. Islamu makanya baca. Islam. Wa umuduhu as-sholatu, tiangnya yaitu sholat. Ya, pongkol dari segala urusan adalah Islam, tiangnya sholat. Gitu. Maksudnya sini faja'ala sholata, ya Nabi menjadikan sholat itu kaumudil pistotin, sebagai tiang bagi tenda besar. Jadi kesannya Islam itu adalah tenda yang besar, tiangnya adalah sholat. Ya, alladzi la yakumul pistot wa la yathbutu illa bih, yang mana tidak akan bisa berdiri itu tenda
dan tidak akan bisa tetap itu tenda tanpa tiang. Walau saqatal umud, seandainya jatuh tiangnya, saqatal pistot, ya pasti tendanya juga rubuh. Walam yasbut biduni, gak akan bisa netep itu tenda berdiri tanpa ada tiang. Jadi kalau nggak sembahyang, Islamnya rubuh begitu. Ya. Wa qala Umar, la hazza fil islami liman taraka sholati. Tidak ada bagian di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Rawahu Malik, Ibnu Sa'id, Ibnu Tubqan, Al-Marwazi juga mengatakan. Tuh, Al-Lalakai, Ibnu Abi Syaibah, banyak riwayatnya. Ya, dikatakan tidaklah ada bagian di Islam, gak punya tempat di Islam orang yang gak sembahyang. Ya. Wa qala Sa'du wa Aliyun ibnu Abi Thalibin. Ya. Ini ada baca ibni ya. Sebenarnya cakupan ibnu gitu dibanding ibni. Ya. Gitu. Ntar kalau ngaji nahwu lagi. Ya. Wahwa, bagusan itu wahwa ibnu, bagusan pakai wahwa. Makanya dia lebih banyak pakai ibnu Abi Thalib. Ya. Makanya kalau akad nikah itu sebenarnya menikah pakai ibnu. Ya. Ankahtuka wa zawastuka. Ya, Wahrozi ibnu Haris gitu. Abdul Haris ibnu menikah bukan ibni gitu. Cakepnya ibnu. Gitu. Udah nahu lagi. Karena dia ada ngomong, dia nulis ibnu soalnya tuh. Ya. Ibni. Man tarakaha faqad, ya ini berkata Said dan Ali ibni Abi Thalib. Tuh yang ngomong. Ibni itu masih gue baca ibni. Ali ibnu Abi Thalib. Dia mengatakan man tarakaha, siapa yang meninggalkan sholat faqad kafar. Keras ya? Sudah kafir. Ini Ali yang ngomong nih. Iya. Orangnya belum. Takut kafaroh enggak? Huwa. Iya. Dia telah kafir dia. Kan domirnya dia. Perbuatannya telah kafir. Gitu. Iya. Kafaroh kan memang fiil. Fiilnya fiil tadi. Domirnya dia telah berbuat kafir. Ya perbuatan, tapi kan perbuatan itu menandakan dia udah keluar. Bahwa kafir gitu. Iya enggak, cuma kerjaannya doang kalau bahwa kafirun. Tapi ada juga antar hadis yang begitu memang. Ngomongin langsung ke isimnya. Kalau ini ngomongin kerjaannya gitu. Ya. Wa qala Abdullah ibnu Sakikin, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarawna minal a'mali say'an tarkahu kafara ghairi as-salati. Ya, sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi itu tidak memandang segala amal sesuatu selain sholat yang mereka selalu mengatakan kafir. Ya, amal-amal agama Islam yang lain ditinggalin atau melanggar, mereka nggak mengatakan kafir kecuali sholat. Sahabat selalu kalau orang yang nggak sholat baru mengatakan kafir. Segitu kencang ya berarti. Tapi misalnya dia nggak puasa, dia ini, ayo gimana? Nggak sahabat nggak ngomong situ, tapi kalau sholat baru mereka mengatakan kafir. Gitu makanya sahabat tidak memandang sesuatu perbuatan yang ditinggalkan dalam agama Islam, mereka tidak mengatakan kafir kecuali meninggalkan sholat. Saat meninggalkan sholat baru mereka mengatakan kafir. Ya, ini di awal-awal ya hadisnya agak memang keras-keras. Ya, isnaduhu sahihun, tapi sanadnya sahih. Sanadnya sahih ini. Wa qala Abu As-Sakhtiyani, berkata Abu Sakhtiyan, tarkus sholati kufrun. Ya, ini udah isim. La tukhtalafu fihi. Meninggalkan sholat itu kafir.
tidak ada perbedaan pendapat di situ. Ini serem ya. Hah? Ya, salat. Fadhahaba ila hadal qauli jama'atun minas salafil khalfi. Maka berangkat dari masalah ini perkataan-perkataan umat jamaah dari orang-orang terdahulu, ya, wal khalaf, dan orang yang sekarang. Salaf tuh orang yang dulu, ulama-ulama dulu, ulama sekarang, gitu. Wa huwa qaulu Ibnu Mubarak ki wa Ahmada wal Ishaqin, ya, ini yaitu perkataan Ibnu Mubarak, Imam Ahmad, Ishaq, hukiya Ishaqun alaihi ijma'a ahli ilmi, ya, dan juga bercerita Ishaq, ya, darinya ya terdapat ijma' para orang-orang berilmu, ya. Wa qala Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, berkata juga Muhammad bin Nasr al-Marwazi, wa huwa qaulun jumhur ahli hadis, dan mereka semua adalah jumhur, ya, yang masyhur gitu, ulama-ulama ahli hadis, ya, titik tuh situ. Itu apa namanya, kesepakatan bahwa meninggalkan sholat kafir itu orang-orangnya jumhur ulama hadis. Wa dhahaba ta'ifatun minhum ila anna man taraka syai'an min arkanil Islam khamsah amadan anhu kafirun bidzalik. Nah, itu mereka itu berangkat juga sekelompok dari mereka ila anna, bahwa sesungguhnya siapa yang meninggalkan sesuatu dari rukun Islam yang 5 secara sengaja, dia kafir. Ya. Kalau yang tadi di atasnya kan secara jumhur ahli hadis cuma sholat doang. Siapa yang meninggalkan sholat sengaja kafir. Dan ini di bawah lagi ada kelompok ulama lain juga yang mengatakan salah satunya aja dari 5 tetap kafir. Jadi puasa ditinggalin kafir, atau mungkin haji jika mampu tapi nggak ngajain kafir, atau puasa zakat nggak ngerjain kafir. Nah, yang kedua tadi kelompok begitu, salah satunya aja. Tapi kelompok yang pertama tadi cuma masalah sholat doang. Kalau sholat ditinggalin kafir, jumhur ahli hadis. Nah, ini ada beberapa kelompok dari ulama-ulama juga mengatakan salah satunya aja dari 5 ditinggalkan kafir. Itu. Baru ya dalika an Sa'id ibn Jubairi wa Nafi wa Hakam, bahwa riwayat an Ahmad iktaraha ta'ifatun min ashabihi wa qala ibni Habibin min Malikiyah. Ini dari mazhab Maliki, ya. Ahmad juga ada sahabat-sahabatnya. Wa kharaja Raqutni wa ghairuhu min hadis Abi Hurairah qala qila ya Rasulullah al-hajju min kulli amin. Ya Rasulullah, apakah haji itu setiap tahun? Qala lau qultu na'am, seandainya aku mengatakan iya, la wajaba alaikum, pasti menjadi wajib buat kalian. Walau wajib alaikum ma ataqtumuhu, kalau emang diwajibin tidak akan sanggup kalian aja ini. Walau taraktumuhu lakafartum, seandainya kalian meninggalkan pasti kalian jadi kafir, gitu. Ya, makanya satu aja jika mampu, ada kata jika mampunya. Wa kharajal laki lalikai min tariqin muammalin. Qala, ini hadisnya i'tiqad wa aidan Abu A'la isnadu dhaif, ya, dhaif tapi. Qala hadatsana Hamad ibn Zaid an Amr ibn Malik an-Nukri an Abi Jauzai an Ibni Abbas wala sibuhu illa rafa'ahu qala, yang tidaklah menurutku, kata dia, sibuhu illa, kecuali dia meropakkan hadis ini, ya, hadis marfu. Uriya urol islami wa qawaidul dini salah satun. Uro itu artinya tali Islam dan juga kaedah agama itu ada 3. Qawaid, kaedah ngerti ya.
alaihinna assisul Islam. Atas 3 itulah pondasi atau dasarnya Islam. Syahadatu alla ilaha illallah wa sholatu wa shaumu Ramadan. 3 doang ya. Syahadat tiada Tuhan selain Allah, salat, puasa. Man taraka min hunna wahidatan fahuwa biha kafir. Ini ada lagi pemahaman bahwa dasar yang paling banget dasarnya Islam, pondasinya itu 3. La ilaha illallah, salat, puasa. Salah satu jadi tinggal kafir. Puasa kan puasa Ramadan doang, salatnya 5 waktu nih. Iya. Saha mana tuh? Halalud dami wa tajidduhu katsirul mali lam yahujja. Ini halalud dami. Ini agak keras nih ya. Darahnya halal. Ya, hadisnya pakai doib tuh. Hadisnya doib ya. Lalu selanjutnya wa tajidduhu katsirul mali. Ya, ditemukan dia itu banyak hartanya. Lam yahujja, tapi enggak pergi haji. Wala yazalu bidzalika kafiron wala yahillu damu. Dia tidak bisa dikatakan kafir dan tidak halal darahnya. Karena enggak masuk yang 3 tadi. Yang 3 doang tuh. Kalau ninggalin kafir, darahnya halal. Nah, seandainya dia punya duit banyak tetapi tinggal pergi haji, enggak dikatakan kafir. Ya. Wala yazalu bidzalika kafir. Ya. Tidak dikatakan kafir apa kafir nih? La yazalu senantiasa bidzalika kafirun wa la yahillu damu. Kafir tapi nggak halal. Ya. La yazalu senantiasa maksudnya fala yazalu itu artinya senantiasa. Ya, dia tetap dikatakan kafir juga, tetapi enggak halal darahnya. Ya, wa tajiduhu katsirul mal fala yuzakki. Banyak harta tapi enggak sedekah, enggak zakat, enggak bayar zakat. Wala yazalu bidzalika kafirun. Ya, tetap dikatakan senantiasa dia adalah kafir, tapi wala yahilu damu. Enggak halal tapi darahnya. Ya, ini keras nih, halal darahnya begitu. Nah, kita lewatin agak keras itu. Ya, ke bawah. Wa qad ruya. Tuh. Oke, qala-qala. Wa qad ruya. Telah diriwayatkan an Umar darabul jizyah ala malam Yahujah. Tetapi diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab itu menyuruh bayar pajak atau jizyah itu denda. Jadi kayak orang-orang kafir kan disuruh bayar pajak. Zaman Islam dulu, jizyah namanya. Jizyah itu kayak orang-orang bayar upeti yang bukan Islam, orang-orang kafir saat itu. Nah, kenapa orang yang nggak pergi haji termasuk disuruh bayar itu? Jadi sekarang nggak langsung Umar mengatakan kafir. Walaupun Umar nggak mengatakan dia kafir, tetapi kenapa? Jizyah ini kan upeti yang harus dibayar sama orang-orang non Muslim. Tetapi kenapa orang yang nggak pergi haji Umar menyuruh bayar jizyah? Kesannya kayak orang kafir. Ya, laisu bi muslim itu makanya dia mengatakan mereka bukanlah Muslim. Ya, punya duit nggak pergi haji gitu. Wa ibnu Mas'udin an-nataraka zakati laisa bi muslimin. Ada lagi nih dari Ibnu Mas'ud, orang yang ninggalin zakat bukan muslim, kata Ibnu Mas'ud. Ya. Wan Ahmad riwayat tuh. Ya, suatu riwayat dari Ahmad, anna tarka sholati wa zakati khosotan kufrun dunal syami wal hajj. Beda lagi pendapatnya. Ya, bahwa meninggalkan sholat zakat khususnya itu yang kafir. Kalau puasa haji. Wa qala Ibnu Ainah ta al-murji'atu kelompok murji'ah kita nggak tahu ya, ada kan kelompok kayak Mu'tazilah atau Qadariyah ya, samu tarkul faraidi, samau mereka menyebut meninggalkan wajib-wajib zanban bimanzilati rukubil maharimi ya,
Mereka menamakan meninggalkan kewajiban-kewajiban itu adalah dosa. Sekedudukan atau bimanzilatin itu sama aja rukubil maharim, sama aja dia ngerjain yang haram-haram. Nah ini Murji'ah, Mu'tazilah juga begitu. Nah ini nih mulai ada perbedaan pemahaman ya. Ya mulai agak lembek dikit ya. Walaysa sawa'un, hal itu tidak benar. Nah ini Ibnu Rajab tetap aja keras. Itu mengatakan nggak bisa begitu. Ya ada kaum Murji'ah, dia katakan, Murji'ah mengatakan sholat ditinggalin, yang fardu kan sholat di puasa ditinggalin itu sama aja dosa seperti ngejain yang haram. Jadi masih dalam Islam tetapi punya dosa besar gitu. Tapi tetap aja dibantah apa beliau, walaysa ya, nggak bisa sama kata dia. Maksudnya nggak benar itu pendapat. Di anna rukubal maharimi muta'ammidan min ghairi istihlalin maksiatun. Ya karena sesungguhnya kata beliau mengerjakan yang haram-haram secara sengaja min ghairi istihlal, tanpa menganggap itu suatu yang halal, itu maksiat. Maksudnya apa? Misalnya berzina dikerjain itu dosa. Selama kita nggak mengatakan zina halal, nggak apa-apa, baru itu kafir. Jadi selama kita melakukan perbuatan dosa besar sekalipun, tapi kita tahu dan kita akui itu dosa besar, masih dikatakan maksiat. Tapi kalau kita udah nggak apa-apa, sampai bilang haram, nah ini baru kafir. Paham nggak? Dia bilangnya begitu. Kan selama dosa besar sekalipun dikerjain ya, tapi dia ngakuin itu emang dosa, tetap dalam jatuh maksiat. Pendapat Imam ini kan? Ibnu ini beliau kan tadi dia udah nyangkal ya bahwa nggak bisa disamain gitu. Wa tarku bara'iti min ghairi jahlin wala uzrin bahwa kafir. Maka dibilang meninggalkan kewajiban-kewajiban seperti sholat misalnya tanpa kebodohan, maksudnya tanpa dia nggak tahu bahwa sholat itu adalah wajib, itu tanpa uzur juga kafir. Dia tahu sholat itu wajib fardu, kecuali dia nggak ngerti, aku pikir sholat nggak wajib gitu, kecuali begitu kali. Kan dia tahu, kita tahu sholat itu fardu, nggak boleh ditinggalin. Kita tahu begitu, terus kita ninggalin secara sengaja, dan beliau mengatakan kafir. Kecuali kita nggak tahu kalau sholat itu fardu. Gitu. Tetap keras gitu ya, nggak bisa, nggak ada aling-aling udah gitu kalau kata Ibnu Rajab. Wa bayanu dzalika fi amri iblisa wa ulama al-yahudi allazina aqarru bi bina'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam bi lisanihim wa lam ya'malu bi syara'ihi. Dan penjelasan ini semua adalah di dalam perkara iblis dan ulama-ulama Yahudi, yang mana mereka mengikrarkan, mengakui tentang sifat-sifat Nabi Muhammad dengan lidah mereka. Muhammad itu orang yang begini. Walam ya'malu bisyara'i, tetapi nggak mau ngikutin syariatnya. Ya, iblis, ulama Yahudi mengakui Nabi Muhammad ya orang yang baik, yang benar, tetapi mereka nggak mau ngikutin apa yang jadi syariatnya Nabi. Jadi beliau mengembalikan ke situ. Kita mengaku Islam tapi nggak mau jalanin, sama aja apa? Ya, Yahudi dan iblis mengakui asyhadu alla ilaha illallah, mengakuin agama ini tetapi nggak mau ngerjain. Sama mereka seperti kata beliau mengakui orang Yahudi, Nabi Muhammad orang yang benar, tapi ngikutin syariatnya nggak mau, ngerjainnya nggak mau. Makanya mereka dikatakan kafir. Beliau dasarnya ke situ. Kita ngakuin masuk Islam, tapi kita nggak mau ngerjain sholat 5 waktu. Ya. Wa qad istadalla Ahmadu wa Ishaqu ala kufri tariki sholati bi kufri iblisa bi tarki sujudi li Adama. Dan ini sesungguhnya Imam Ahmad dan Imam Ishaq beliau merujuk
kepada kekufuran itu dari meninggalkan sholat dengan menuju kepada kekufuran iblis yang meninggalkan untuk sujud kepada Adam, wa tarku sujudi lillahi azam, dan meninggalkan sujud kepada Allah jauh lebih besar. Maksudnya apa? Sholat kan sujud sama Allah, iblis aja disuruh sujud sama Allah ke Adam, dia nggak mau, kafir, dilaknat. Apalagi ini Allah menyuruh sujud kepada Allah lagi, terus kita nggak mau, lebih jatuhnya kalau beliau bilang ya, iblis aja suruh sujud sama Adam nggak mau, dilaknat. Terus kita disuruh sujud sama Allah, ke Allah, bukan ke Adam, ke Allah, terus kita lebih nggak mau. Itu makanya lebih besar prosesnya begitu. Wabi sahih Muslimin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qara'a ibnu Adam masajada, jika membaca ibnu Adam, anak Adam, ayat sajadah, maka dia sujud. Iktazala syaitanu yabki, setan akan menangis, ya, bersungkur terus nangis. Fayaqulu ya waili umira ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah wa amirtu bisujud fa abaitu faliyan naru. Ya, wahai celakanya diriku, ya aku di umatnya Adam diperintahkan, anak Adam diperintahkan sujud, lalu mereka sujud dan mereka dapat surga. Bagi mereka lagi, ibnu Adam, dia sujud dan dia mendapat surga. Dan aku diperintahkan sujud tapi aku nggak mau, maka aku dikasih neraka. Ya, wa'lam anna hadza da'ima khamsa ba'duha murtabitun bi ba'din. Ketahui bahwa sesungguhnya tiang-tiang 5 ini saling berkaitan satu dengan lainnya. Waqad ruwiya annahu la yaqbalu ba'duha biduni ba'din kama fi musnad Imam Ahmad. Bahwa sesungguhnya telah diriwayatkan bahwa tidak akan layak balu, tidak akan diterima sebagiannya kecuali dengan sebagian yang lain, seperti dalam kitab Musnad Imam Ahmad an Ziyad ibni Nu'aim al-Hadrami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'u aradahunna Allahu fi Islam. Ada 4 yang Allah fardukan di dalam Islam. Aman ata bisalasin lam yubnina an husayyan. Kalau yang ngerjainnya 3-nya doang, atunya lagi enggak, tidak akan berguna sama sekali, maksudnya sama aja kan, mesti 4-4-nya. Atau ya tibihin najamian, sampai dia ngerjain 4-4-nya. Atu enggak bisa. Apa itu? As-sholatu wa zakatu wa shaumu Ramadan wa hajjul bait. Gitu. Salat, puasa, haji, ya, zakat. Itu pemahaman yang agak kencang. Adapun ya selanjutnya minggu depan kali ya, masih panjang ini, nggak boleh berhenti di tengah jalan karena nanti ada pembahasan yang lain ya. Sampai sini yang sampai di hadrat Nabi siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi rabbana inna hamda ya rabbana hamdan marhamna wa nafa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah rahman rahim sallallahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.